Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Nasruddin Syam, SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif dengan NIM 141-2021-0016. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis kadar timbal Pb dalam darah pada pengguna vape vaporizer mahasiswa UMI. Adapun yang melatar belakangi proposal penelitian ini, yaitu vaporizer atau vape telah menjadi fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa. Penggunaan vaporizer telah menarik perhatian peneliti kesehatan masyarakat dan pemerintah, mengingat dampak potensialnya terhadap kesehatan. Salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah tingginya kadar timbal Pb dalam darah pengguna vape. Timbal adalah logam berat berbahaya yang dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama ketika terpapar dalam jumlah yang tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, prevalensi penduduk usia lebih dari 10 tahun yang merokok setiap hari dan kadang-kadang yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sekitar 32,0%, terendah Provinsi Bali 23,5%, dan Provinsi Papua Barat adalah 28%. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah apakah ada kandungan kadar timbal Pb dalam darah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang menggunakan vape? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kadar timbal Pb dalam darah pengguna vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Adapun tujuan khususnya itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui kadar timbal Pb dalam darah pengguna vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Yang kedua, untuk mengetahui potensi dampak kesehatan jangka panjang dari paparan timbal pada pengguna vape di kalangan mahasiswa UMI. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang paparan timbal pada mahasiswa pengguna vape yang pada gilirannya akan membantu dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat umum. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan risiko paparan timbal dalam penggunaan vape di kalangan mahasiswa. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu kesehatan dan paparan timbal. Timbal juga dikenal sebagai timah hitam adalah salah satu logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia yang ditemukan di kerak bumi atau berasal dari aktivitas manusia. Timbal berakumulasi dalam tubuh manusia dan dapat membahayakan tubuh bahkan dalam dosis rendah. Paparan timbal dalam darah juga menjadi perhatian dalam beberapa penelitian terkait penggunaan rokok elektronik. Vape vaporizer adalah perangkat elektronik yang semakin populer digunakan oleh banyak individu, termasuk mahasiswa sebagai alternatif merokok tembakau. Penggunaan vape telah menjadi isu yang penting dalam masyarakat Indonesia. Selain masalah komposisi aerosol, ada juga perhatian terkait dengan material yang digunakan dalam pembuatan vape. Yang ketiga, mahasiswa sebagai kelompok rentan. Saat ini merokok menjadi gaya hidup remaja hingga mahasiswa karena dengan merokok mereka merasa tampak dewasa dan mengikuti perkembangan gaya hidup saat bersama teman-temannya. Mahasiswa tidak hanya belajar dalam kegiatan akademis saja, tapi juga dihadapkan dengan situasi kehidupan pribadi, pergaulan, dan sosial. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk merokok antara lain pengaruh teman sebaya, atau keluarga yang sudah mempunyai kebiasaan merokok, penampilan diri, sifat ingin tahu, stres, depresi, dan kesepian. Selanjutnya, kerangka konsep. Yang pertama, dasar pemikiran variabel yang diteliti. Terbagi menjadi dua, itu variabel dependen, variabel independen. Variabel dependen itu satu, penggunaan vape. Penggunaan vape adalah inovasi terbaru dari rokok tembakau menjadi rokok elektrik, dan rokok elektrik banyak diminati para kalangan remaja dewasa karena adanya sebuah perubahan dari rokok tembakau menjadi rokok elektrik. Kemudian variabel independen. Yang pertama, kadar timbal Pb dalam darah. Timbal atau Pb merupakan logam yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat berlangsung seumur hidup. Karena timbal berakumulasi dalam tubuh manusia, dan kasus paparan polusi timbal dalam dosis rendah sekalipun ternyata mampu menimbulkan gangguan pada
tubuh tanpa menunjukkan gejala klinik. Yang kedua, durasi pajanan. Durasi pajanan merupakan lamanya waktu individu terpajan atau hitungan jam per hari. Semakin sering orang menggunakan vape, ada kemungkinan semakin meningkat kadar timbal dalam darah. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah variabel penentuan karena dalam penggunaan vape lebih berdampak besar kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian umur. Penggunaan rokok elektrik tidak aman bagi anak-anak dan remaja karena akan berakibat pada kesehatan mental, terutama dalam kecanduan penggunaan vape. Selanjutnya itu bagan kerangka konseptual. Adapun variabel independennya itu kadar timbal Pb dalam darah, yang kedua durasi pajanan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat umur. Adapun variabel dependen yaitu penggunaan vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada hubungan kadar timbal Pb dengan penggunaan vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Yang kedua, ada hubungan durasi pajanan dengan penggunaan vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Yang ketiga, ada hubungan jenis kelamin dengan penggunaan vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Kemudian yang keempat, ada hubungan umur dengan penggunaan vape vaporizer pada mahasiswa UMI. Adapun selanjutnya itu definisi operasional. Definisi operasional dari penelitian ini adalah yang pertama, kadar timbal Pb dalam darah. Logam Pb yang telah diserap oleh tubuh akan didistribusikan ke organ-organ tubuh melalui darah. Persentase jumlah Pb dalam darah yang mengikat eritrosit bisa mencapai 95%. Kemudian yang kedua, durasi pajanan. Lamanya waktu individu terpajan atau exposure duration oleh sumber agen di lokasi penelitian yang didapat berdasarkan pajanan sebenarnya. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin responden diisi pada saat mengadakan penelitian. Kemudian yang keempat, umur. Umur responden yang dihitung sejak tanggal lahir sampai dengan waktu penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian cross-seksional. Desain ini akan memungkinkan kami untuk mengumpulkan data pada satu titik waktu tertentu dalam satu siklus penelitian yang sesuai untuk menilai kadar timbal dalam darah mahasiswa pengguna vape pada tahun 2024. Yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama periode tahun 2024. Penelitian akan dilaksanakan di wilayah kampus Universitas Muslim Indonesia. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif UMI, kemudian meminta kesediaan untuk wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif UMI yang menggunakan vape vaporizer. Selanjutnya cara pengambilan sampel. Sampel diambil dengan metode purposive random sampling. Berikut kriteria pengambilan sampel. Yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi mahasiswa yang berusia antara 18 hingga 30 tahun, terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UMI dan telah menggunakan vape dalam kurun waktu 4-5 bulan terakhir. Yang kedua, kriteria eksklusi. Mahasiswa yang tidak aktif menggunakan vape, berusia di luar rentang 18-30 tahun atau memiliki kondisi medis yang dapat mempengaruhi kadar timbal dalam darah, seperti keracunan timbal yang telah terdiagnosis sebelumnya, akan dikecualikan dari penelitian ini. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Selanjutnya data akan dikumpulkan melalui pengambilan sampel darah dari mahasiswa yang memenuhi kriteria inklusi. Kadar timbal dalam sampel darah akan diukur menggunakan teknik analisis laboratorium yang sesuai. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti sendiri, meliputi identitas responden dan hasil pemeriksaan darah. Kemudian pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian penyajian data. Data yang diperoleh atau hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan temuan statistik yang relevan dalam laporan penelitian. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini.
Itulah tadi pemaparan proposal penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.